Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ustazah Amel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap teman-teman semua sehat dan tetap semangat. Dua bilangan itu dalam matematika bisa menggunakan simbol seperti ini. Ini yang mengarah ke kanan dibaca lebih kecil, sedangkan yang mengarah ke kiri dibaca lebih besar. Bagaimana sih agar tidak keliru? Agar tidak keliru, kita kasih pertolongan ya. Saya kasih tahu nih. Ini dikasih garis di sebelah kirinya, agak menabrak sedikit. Oke, ini seperti simbol huruf K, maka dibaca kecil atau lebih kecil. Sedangkan yang satunya lagi masih dari sebelah kirinya ya. Kita agak panjang sampai seperti ini, seperti simbol huruf B, maka dibaca lebih besar. Ini akan digunakan untuk membandingkan dua bilangan yang mana lebih besar atau lebih kecil. Oke, coba kita ke contoh yuk. Coba seandainya Ustazah memiliki bilangan 3.451 dan 2.811. Bagaimana caranya kita akan membandingkannya? Kita kemarin sudah tahu kuncinya ya. Bilangan pertama 3, bilangan kedua 2. Antara 3 dan 2 lebih besar mana? Oke, betul, lebih besar 3. Jadi simbolnya mengarah ke kiri, betul. Dibaca ini ke kiri, tadi simbolnya adalah besar. Berarti dibaca 3.451 lebih besar dari 2.811. Kita kasih contoh lagi berikutnya biar tidak bingung. Ustazah memiliki bilangan di sini ada 6.237 dan bilangan 8.131. Bilangan ini kita bandingkan. Ini 6, ini 8. Berarti lebih besar yang mana? 6 dan 8. Lebih besar 8. Berarti tandanya ke arah kanan. Tanda arah ke kanan tadi kita kesepakatannya yang K dibaca kecil. Jadi dibacanya tetap dari sebelah kiri, yaitu 6.237 lebih kecil dari 8.131. Oke teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya. Tadi sudah membandingkan dua bilangan lebih besar atau lebih kecil. Sekarang kita belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan ya. Saya kasih contoh ya. Ini ada dua metode atau dua cara. Kita kasih contoh ya. Yang pertama bilangan 2.374 ditambah dengan 4.125.
Caranya yang pertama, kemarin sudah belajar tentang nilai tempat ya, ada cara panjang. Yang pertama, cara panjang. Rp2.374 ini sama dengan dipisah ya, 2-nya berarti 2 sebagai 2.000, kita tulis 2.000, kemudian ditambah 300 ditambah 70 ditambah 4. Kita uraikan semuanya. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 4.125. Kita juga uraikan dengan panjang. 4 ini sebagai 4.000 ditambah 100 tambah 20 ditambah 5. Nah, di sini kita menjumlahkan, boleh dari depan, boleh juga dari belakang ya. Kita dari depan, kalau cara panjang boleh dari depan. 2 dari ini 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 lagi 0. Ini titik untuk memisahkan sebagai ribuan. 2 ditambah 4 adalah 6 ya. Kemudian tambah ini 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 1, 4, dibaca 400. Kemudian ditambah 0 ditambah 0, 0, 7 tambah 2, 9. Kemudian ditambah lagi yang belakangnya satuan dengan satuan, 4 ditambah 5, 9. Nah, ini sudah dijumlahkan. Ini tinggal digabungkan semuanya. Nah, ini 6.000 ditambah 400 jadi 6.400, ditulis 9, jadi angka yang di depannya semua ya 9 juga. Jadi dibaca 2.374 ditambah 4.125 sama dengan 6.499. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Sudah? Oke, boleh kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, sekarang cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun atau menyusun ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Bilangan yang tadi itu diurutkan. Yang pertama 2.374. Nah, yang bilangan kedua diletakkan di bawahnya. Tapi menulisnya bilangan yang kedua itu harus lurus dengan bilangan yang atasnya. Agar lurus, ya, boleh kita menulisnya dari belakang atau kalau dari depan pastikan juga lurus. 4.000 ini sama dengan menempati ribuan, jadi lurus dengan angka 2, 4. Kemudian 100 lurus dengan ratusan, berarti yang dengan depannya yaitu angka 3, 1. 2 puluhan lurus dengan angka 7, 2, 5 lurus dengan angka 4. Nah, di sini tinggal dijumlahkan ya. 4 ditambah 5 berapa? Iya, 9. Kemudian 7 ditambah 2, betul 9 juga. Kemudian 3 tambah 1, 4. Nah, jangan lupa dikasih titik karena ini ribuan. 3 angka di belakang kasih titik. Kemudian 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, ternyata dengan cara panjang menguraikan setiap nilai tempatnya dengan cara bersusun ke bawah hasilnya sama ya. Nah, teman-teman boleh mengerjakan dengan cara yang mana saja, jumlahnya sama ya. Tapi kalau seandainya susah, saya cara yang kedua aja lurus ke bawah biar cepat, silakan ya.
tapi sama-sama hasilnya. Nah, itulah asiknya belajar matematika ya, memiliki berbeda cara tapi tetap tujuannya sama, hasilnya juga sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, yang penting tujuannya sama dan hasilnya sama. Teman-teman tidak boleh saling mencela, mau ada yang caranya panjang ataupun cara pendek, yang penting jalannya, caranya benar dan hasilnya tepat. Oke teman-teman, mudah-mudahan sudah paham. Kalau sudah paham, nanti kita akan belajar tentang penjumlahan yang lainnya lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa semua memahaminya. Oke teman-teman, dilanjutkan, kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Teman-teman menggunakan buku 3A ya, masih sama ya. Coba teman-teman dibuka halaman 31. Nah, yang paling atas itu kita baca bersama-sama ya. Nina minum 1500 ml. ml itu dibaca mililiter. Air putih selama sehari. Adi minum 1000 ml air putih dalam sehari. Berapa mililiter air putih yang diminum oleh Nina dan Adi? Berarti apa yang diminum oleh Nina dan Adi, air putihnya itu berarti dijumlahkan. Nah, tadi Nina berapa Nina? Kita tulis Nina itu sama dengan 1500 mililiter. Kemudian Adi 1000 mililiter. Nah, tadi pertanyaannya berapa banyak air putih yang diminum oleh Nina dan Adi? Berarti itu dijumlahkan. Boleh langsung kita kasih tambah. Nah, dijumlahkan. Di sini karena sama, kita tulis satu kali aja. Mililiter. Nah, dari belakang ya, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 0, 5, kemudian 1 tambah 1, 2. Nah, jadi air putih yang diminum Nina dan Adi adalah 2500 mililiter. Nah, itu caranya mengerjakan soal cerita bentuk penjumlahan dengan cara bersusun ya. Tadi ya, teman-teman mudah-mudahan sudah paham. Jadi kita baca dulu per kalimatnya, satu-satu kalimatnya ya. Kemudian kita tulis apa yang diketahui itu ya. Yang diketahui adalah Nina 1500 ml, Adi 1000 ml. Kemudian baru dijumlahkan, kemudian terakhir kita baru disimpulkan. Berarti semua yang diminum oleh Nina dan Adi jumlahnya ada 2500 ml air putih ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang sama Ustazah nih, tetap dengan buku yang sama, tema 1 atau buku 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah teman-teman, kalau yang tadi kalian sudah belajar tematik tapi mata pelajaran matematika. Sekarang Ustazah akan melanjutkan pelajaran tematik. Nah nih, kita buka yuk sama-sama halaman 48 dan 49. Di sini ada bacaan. Nah, judulnya adalah yang paling atas nih. Kalau kita mau mengetahui judul adalah yang paling atas. Apa ini judulnya? Judulnya adalah zat dalam makanan bergizi seimbang. Apa saja sih zat-zat yang ada di dalam makanan bergizi seimbang? Ada yang tahu nggak?
Coba Ustazah. Oh benar, tadi ada yang nyebut karbohidrat, pinter. Jadi makanan dalam gizi seimbang itu ada banyak. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan air. Ada berapa tuh? 11. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, lebih memahami, Ustazah akan memberikan slide berupa PowerPoint agar kalian lebih tergambar. Nanti akan Ustazah tampilkan gambar-gambar agar kalian lebih terbayang. Wow, ternyata karbohidrat itu terdiri dari nasi, umbi-umbian. Umbi-umbian tuh termasuk apa yo? Nah, ada yang dari biji-bijian, pinter banget. Kalau misalkan protein, ada yang tahu nggak protein apa aja? Kalau protein itu, wah ada yang jawab telur, pintar. Ada yang dari telur, dari ikan. Nah, teman-teman, untuk selengkapnya nanti Ustazah akan mengirimkan PowerPoint yang akan Ustazah videokan agar teman-teman belajarnya lebih menarik, lebih asyik, dan lebih menyenangkan. Nah, teman-teman, yuk kita lanjut ke PowerPoint. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih kita pindah di PowerPoint ya. Tadi kan Ustazah sudah bilang kalian bukunya tetap buku 3A dan tolong dibuka halaman 48 dan 49. Di situ ada judulnya Zat dalam Makanan Bergizi Seimbang. Nah, kenapa sih Ustazah kok pindah di PowerPoint? Karena Ustazah ingin teman-teman bisa melihat gambar-gambar. Kalau hanya Ustazah terangkan saja itu sepertinya kurang menarik. Jadi Ustazah ingin kalian lebih tertarik dengan pembelajaran ini dan tidak membosankan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya supaya kalian tambah paham apa sih zat yang ada dalam makanan agar bergizi seimbang. Nah yuk dengarkan yuk penjelasan dari Ustazah. Sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian sudah pastikan buka halaman 48-49 ya. Zat dalam makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa aja sih Ustazah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada apa aja ya? Nih kita lihat yuk. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada apa saja? Karbohidrat itu mengandung ada biji-bijian, umbi-umbian seperti padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. Ini contohnya. Kalau padi menjadi beras. Kalau sagu itu termasuk karbohidrat, itu bisa menjadi cilok, cimol ya. Juga ada nasi jagung. Kalau umbi-umbian adalah ubi. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada protein. Nah, protein itu dibagi menjadi dua. Ada protein nabati dan hewani. Yang pertama, ini sudah Ustazah garisi ya. Nih, yang ini dan ini dan yang atas itu Ustazah jelaskan protein nabati. Apa sih Ustazah protein nabati? Protein nabati itu yang berasal dari tumbuhan. Ada apa saja protein? Ada kedelai, ada tempe, tahu. Nah, banyak lagi kan. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan. Ada daging, ikan, telur, susu, itu termasuk protein hewani. Selanjutnya lemak. Lemak pun sama. Lemak itu ada protein hewani dan nabati. Kalau nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada kelapa sawit, lalu ada apa lagi? Ada kemiri, hebat. Kalau lemak hewani berasal dari hewan. Ada telur, ada susu, ada mentega, daging, ikan, itu termasuk lemak hewani. Selanjutnya vitamin. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin D. Ada yang tahu nggak sih vitamin A itu untuk apa? Untuk apa coba Ustazah mau dengar?
Mata. Hebat, benar. Siapa itu yang jawab mata? Vitamin A itu untuk mata. Apa aja sih Ustazah vitamin A? Ada wortel, brokoli, ada bayam. Terus ada apa lagi? Ada telur vitamin A. Ada mentega. Nah, kalau vitamin C. Vitamin C itu untuk apa? Vitamin C itu untuk kulit. Agar kulit kita lembab, kulit kita sehat, itu vitamin C. Ada jeruk, kiwi, pisang, ada kangkung, ada pepaya, itu yang terkandung di dalam vitamin C-nya. Nah, selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu untuk tulang. Nah, kalau kalian nih, kan ada ya waktu corona kemarin itu keluar jam 10. Kenapa? Karena bagus untuk tulang. Karena sinar matahari mengandung vitamin D, bagus untuk tulang. Nah, selain matahari, ada makanan-makanan yang kita konsumsi yang mengandung vitamin D. Ada apa aja? Ada ikan salmon, itu mengandung vitamin D. Jamur mengandung vitamin D. Susu kedelai, ini mengandung vitamin D. Begitu teman-teman. Selanjutnya mineral. Nah, mineral itu berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme tubuh sehingga berjalan normal. Jadi tanpa mineral nih tubuh kita tidak bisa metabolisme tubuh itu berjalan normal. Nah, di dalam mineral itu ada kalsium, fosfor, natrium, yodium, zat besi, dan belerang. Teman-teman, apa aja sih Ustazah makanan yang kita makan sehari-hari itu yang mengandung mineral? Ada fosfor, natrium, dan zat besi. Nah, daging itu mengandung fosfor, natrium, dan zat besi. Telur itu mengandung fosfor, natrium, dan zat besi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi makanan yang mengandung mineral atau mengandung fosfor, natrium, dan zat besi, ada daging, ada telur, ada susu, ada kacang-kacangan, itu mengandung mineral. Selanjutnya air. Nah, air itu berfungsi sebagai pelarut dalam saluran pencernaan dan juga di dalam pembuluh darah. Jadi tanpa air pun pencernaan kita bisa tidak lancar. Jadi untuk teman-teman, Ustazah berpesan minum air putih yang banyak ya, minimal sehari itu 8 gelas gitu. Jadi agar pencernaan kita lancar, agar kita tidak dehidrasi. Jadi air itu penting untuk tubuh kita. Teman-teman, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dengan tampilan-tampilan gambar yang sudah Ustazah berikan dan Ustazah tayangkan. Teman-teman, thank you for attention. Good luck and keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.